Apupu, ayo pikir ulang, pikir ulang. Teman-teman, hari ini saya mau mengajak berbicara tentang jagat cilik. Jagat cilik itu adalah pemahaman yang dibuat oleh nenek moyang kita ketika mereka berhasil menemukan realitas tentang diri manusia. Seperti juga di dalam setiap pengetahuan, maka ketika orang harus mengekspresikan sesuatu yang tidak mudah, maka orang menggunakan sarana yang dalam hal ini adalah pemodelan. Pemodelan itu bisa kita lihat contohnya, misalnya untuk melihat keadaan di seluruh muka bumi adalah tidak mungkin dengan mata telanjang kita. Kita tidak akan bisa melihatnya secara langsung. Namun dengan memakai sebuah model, dalam hal ini adalah dengan lingkaran globe atau lingkaran bola bumi, lalu kita bisa melihat seolah-olah kita jauh lebih besar dari bumi itu sendiri, sehingga dalam seketika saya bisa melihat negara kita, dan dalam seketika saya juga bisa melihat wilayah di negara tetangga seperti Australia, bahkan Amerika yang ada di balik bumi ini. Dengan demikian, sebuah model memungkinkan kita memahami keadaan yang sebenarnya jauh dari kemampuan wadak kita. Dengan kata lain, pemodelan adalah alat bantu untuk kita bisa menangkap realitas yang jauh lebih luas daripada yang dapat kita tangkap dengan kemampuan wadak kita. Tanpa bantuan alat peraga itu, maka kita tidak akan pernah bisa memahaminya. Dengan demikian, kita menjadi paham bahwa alat peraga atau pemodelan itu bisa menjadi cara untuk membantu sesama melihat realitasnya, yang dengan melihat langsung, mengalami langsung, kita tidak akan mampu menjangkaunya. Demikian juga ketika berbicara mengenai kerohanian atau spiritualitas. Kerohanian itu juga tidak akan mungkin kita bisa lihat secara langsung. Dibutuhkan sebuah seni untuk menatapnya. Maka sama seperti kita memerlukan sebuah globe atau sebuah bola bumi untuk membayangkan berbagai tempat yang ada di muka bumi ini, demikian juga pada saat kita mau berbicara mengenai kerohanian, mengenai siapa diri kita dari kacamata yang seluas-luasnya, kita akan sangat terbantu menggunakan model, menggunakan sebuah gambaran. Nah, dari nenek moyang kita mewarisi sesuatu yang biasa disebut dengan jagat gede dan jagat cilik. Jagat gede itu adalah segala sesuatu yang bisa kita lihat secara langsung. Dengan menggunakan mata kita bisa melihat langit yang luas, laut yang luas, dan dengan mata kita pun bisa melihat pemodelan dari semuanya itu yang muncul di dalam bola bumi yang bisa diletakkan di depan mata kita. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan cara bagaimanakah kita bisa melihat jagat cilik? Apakah jagat cilik bisa dilihat seperti kita melihat bumi, seperti kita melihat alam sekitar kita ini? Nampaknya
untuk melihat jagat cilik ini pun kita bisa belajar dari cara kita melihat jagat gede. Maka yang kita bisa perhatikan adalah sekarang bagaimana kita belajar dari Google Map. Bila kita belum pernah datang ke sebuah kota, misalnya kota Jakarta atau Surabaya atau Semarang, lalu dengan melihat pada Google Map, maka kita bisa punya bayangan kita ada di mana, kita menuju kemana. Bisa kelihatan di dalam Google Map itu saya harus mengambil jalan ke kiri, ke kanan atau lurus, dan kapan harus belok, dan seterusnya. Seolah-olah dengan melihat Google Map itu aku sudah ada di kota itu, sehingga aku bisa membayangkan di sana ada perempatan, kemudian pertigaan, kemudian belok ke kiri dan seterusnya. Padahal aku belum melihat halnya, tetapi yang kulihat barulah petanya. Dengan demikian, orang yang mampu membaca peta itu akan mampu membayangkan realitas meskipun belum persis, tetapi sudah mendekati. Kota atau tempat di mana aku belum melihatnya, namun dengan melihat petanya aku bisa membayangkan kurang lebih seperti itu, bahwa di sana ada perempatan, di sana ada pertigaan, ada sungai, ada jembatan, dan macam-macam banyak hal yang lain yang mungkin untuk dilihat melalui potongan gambar di dalam peta itu. Kemampuan untuk membayangkan tempat meskipun kita hanya menerima gambar di dalam Google Map, itu adalah kemampuan yang diperlukan untuk mampu melihat jagat cilik. Lalu bagaimana sekarang kita menemukan petanya? Kalau seandainya di dalam hidup sehari-hari untuk melihat peta itu aku bisa untuk melihat kota di mana aku belum pernah ada di sana. Nah, ada proses yang sedikit berkebalikan. Jadi kalau di dalam Google Map aku menemukan model, menemukan gambaran dari tempat yang sesungguhnya, kemudian aku pergi ke rumah tempat di mana gambar yang asli itu berada, maka aku terbantu dengan semua bayangan yang pernah diberikan oleh peta itu. Aku tahu dengan pasti setelah 4 kali perempatan aku akan bertemu dengan 3 kali pertigaan dan seterusnya. Jadi gambaran di dalam peta itu membuat aku punya gambaran mengenai tempat aslinya seperti apa. Meskipun apa yang ada di dalam peta itu tidak sama persis dengan apa yang ada di tempat aslinya, namun paling tidak gambaran yang dari peta itu membuatku menjadi tidak asing. Meskipun di dalam peta itu 2 dimensi, sementara realitasnya aku bertemu dengan 3 dimensi, namun minimal gambar 2 dimensi itu membuat aku tidak buta. Aku seperti sudah mengenal, meskipun dengan cara yang berbeda. Aku mengenalnya dari gambaran 2 dimensi, namun di dalam realitasnya aku bertemu dengan 3 dimensi. Meskipun demikian, aku sungguh terbantu untuk membayangkan tempat yang asli. Nah, kalau Google Map itu menjadi modelnya, lalu aku datang ke kota yang dimaksud, aku bertemu dengan realitasnya. Lalu bagaimana halnya kalau
kita berbicara tentang jagat cilik. Dalam hal jagat cilik, yang terjadi justru sebaliknya. Apa yang kita temukan dalam pengalaman hidup sehari-hari ini, baik itu tempat, suasana, ruangan, makhluk-makhluk yang ada di sana, baik manusia maupun binatang, tumbuhan, itu semua adalah gambarnya. Seperti kalau kita melihat Google Map. Jadi yang kita lihat sehari-hari ini itu hanya representasinya, hanya pemodelan dari realitas yang lebih kompleks. Lebih kompleks daripada apa yang kita lihat ini. Sama seperti aku melihat Google Map, aku melihat penyederhanaan dari realitas yang 3 dimensi, maka realitas jagat cilik itu adalah realitas yang lebih rumit dibandingkan dengan realitas yang kutemui dalam hidup sehari-hari. Jadi semua pengalaman, semua yang kulihat, semua yang kudengarkan, itu barulah representasi, itu barulah pemodelan dari realitas yang sesungguhnya. Dan itulah yang ada di dalam jagat cilik. Jadi di dalam jagat cilik itu realitasnya begitu kompleks. Dan dengan melihat jagat gede yang ada di sekitar kita, kita sudah sedikit terbantu. Namun kita perlu menyadari bahwa jagat cilik itu adalah realitas yang lebih real. Apa yang kita lihat sebagai realitas sehari-hari itu hanya pemodelan, hanya penyederhanaan dari realitas yang lebih kompleks lagi. Ada terlalu banyak hal yang tidak mungkin ditangkap dengan panca indera kita, dan itu sudah terjadi dalam jagat cilik kita. Dan kita hanya akan bisa memahami dengan lebih lengkap bila kita sudah melihat jagat gede ini dengan seksama. Sama seperti kita melihat Google Map dan menelitinya dengan cermat, secermat-cermatnya, baru kemudian kita masuk ke dalam realitasnya, dan ternyata lebih kompleks daripada keruwetan yang ada di dalam Google Map itu. Demikian juga yang kita lihat dalam hidup sehari-hari itu, meskipun sudah kelihatan rumit dan ruwet, nanti bila kita diberi kesempatan untuk melihat jagat cilik kita, maka dia akan jauh lebih rumit daripada yang bisa kita lihat. Karena itu diperlukan sikap sederhana, pikiran yang sederhana, cara pandang sederhana, hati yang sederhana untuk melihat realitas yang rumit di dalam pengalaman hidup sehari-hari kita ini. Karena kalau kita bisa melihatnya dengan kacamata yang sederhana, maka kita seperti melihat Google Map dengan mata yang sederhana, sehingga pada saat kita harus masuk dalam realitas yang sesungguhnya, aku tidak menjadi kebingungan akibat sudah terlalu banyak hal yang sudah kelihatan rumit saat aku melihat gambarnya saja. Maka memiliki hati yang sederhana, cara berpikir yang sederhana, bukan berarti menyederhanakan masalah, tetapi tidak mempersulit masalah. Di dalam bahasa yang banyak dikenal dalam dunia filsafat, kecanggihan itu terletak di dalam simplicity, di dalam kesederhanaan. Kesederhanaan di dalam memandang hidup itu justru menjadi kunci kemampuan kita untuk melihat hidup yang sesungguhnya.
dan hidup yang sesungguhnya itu baru muncul saat kita mampu melihat jagat cilik kita masing-masing. Salam semesta.